Tapi secara substansi pertanyaan belum menjawab. Sementara Bapak didukung oleh begitu banyak partai besar. Karena saya juga sedikit terkejut ketika sentilan Pak Andre kemarin ya. Ya jangan cuma bangun gedung. Kita berharap supaya debat-debat berikutnya Ya. ini solusi-solusi konkret untuk meningkatkan PAD kita itu harus ditonjolkan. Kembali lagi di podcast Reaction. Hari ini kita ada 3 ya. Karena kemarin kan kita baru selesai menonton tentang debat calon gubernur NTT. Nah, ini seru ya. Seru. Ya, Seru. Kira-kira pembahasan awal kita nih nanti mau mulai dari mana nih, Bang Yos? Saya kira kita memulai dari gestur tubuh dan gaya bicara. Oke, kalau gestur tubuh berarti kita berbicara tentang bagaimana penampilan. Apakah penampilannya dalam debat itu memukau atau tidak? Nah, kita mulai dulu dari paslon 1. Om Eva, tolong dirincikan kira-kira tuh seperti apa sih gestur dari Pak Ansi? Ya, kalau yang saya perhatikan pada saat debat kemarin, memang gestur tubuh dari Pak Ansi menunjukkan bahwa Pak Ansi punya persiapan yang matang untuk menghadapi debat ini. Karena kita bisa lihat dia begitu tenang, percaya diri, dalam menyampaikan visi misi begitu jelas, ya kan? Jadi dari situ menunjukkan bahwa dia memang mempersiapkan diri dengan baik. Nah, ini menunjukkan bahwa Pak Ansi ini melihat momen debat ini sebagai bentuk dari show dari seorang calon gubernur. Artinya kalau mau mendapatkan perhatian dari publik, ini saatnya. Pada saat debat ini kita tunjukkan show. Berarti perfeksionis ya? Iya. Kalau perfeksionis kok saya jadi mengingat Pilpres kemarin ya? Ya, kan kita bisa lihat waktu Pilpres kemarin ada calon yang memang betul-betul kelihatan luar biasa dalam debat. Ya. Karena apa? Karena dia memang memanfaatkan momen itu. Memanfaatkan momen dengan kalau kita ibaratkan debat seperti sebuah show dalam acara program TV misalnya. Oke. Kesempatan di situ semua orang pasti menonton, pasti memperhatikan, maka kita harus tampil betul-betul tampil memukau. Oke. Ya, terlepas dari nanti konten isi dari pembicaranya apa, yang paling penting karena ini show, maka kita harus menampilkan memberikan nilai show yang tinggi. Oke. Ya, nah? Siap. Kalau saya sendiri tadi paslon 1 ya. Iya. Kalau saya sendiri saya menilai dari paslon 2 ya. Menurut saya gestur dari Pak Melki dan Pak Joni itu lebih formal. Ya. Gaya bicaranya terlihat cukup sistematis. Ya, dan saya lihat juga pengembangan dari gesturnya itu memang menunjukkan sebuah kolaborasi yang epik lah. Menandakan orang-orang birokrat ya. Iya. Nah, jadi menurut saya juga tidak terlalu lugas tetapi tidak terlalu kaku. Dia masuk dalam kategori ya formal, semi formal lah. Ya. Nah, kalau menurut Bang Yos sendiri gimana? Kalau untuk Pak SPK? Kalau menurut saya Pak SPK itu justru menunjukkan gestur tubuh yang tegas. Iya. Mungkin karena latar belakang militernya ya. Dan terutama gaya bicaranya lugas dan langsung pada pokok permasalahan. Dia tidak neko-neko lah. To the point. Ya, strike to Jadi the point. dia intinya dia lebih fokus pada eksekusi. Jadi dari termasuk Pak Wakilnya juga
gaya bicara mereka to the point, ya. Lalu pada intinya, pada pokok permasalahan, dan juga kelihatan bahwa mereka itu siap, siaga, ya, disiplin, dan pasti mampu mengeksekusi. Nah, eksekusi ini kan baik dalam persoalan krisis yang ada di NTT maupun reformasi birokrasi dan sebagainya. Itu menurut saya. Nah, oke. Secara gestur begitu ya. Nah, kalau misalnya pertanyaannya bagaimana tentang jawaban dari pertanyaan panelis. Nah, pertanyaan panelis itu kan tentang inovasi pelayanan publik ya, dan konteks dalam daerah NTT sendiri. Menurut Om Eva gimana tuh? Dari sisi Pak Ansinya sendiri gimana? Ya, jadi yang saya lihat ada satu hal yang konsisten dari Pak Ansi dan Ibu Jen, yaitu sistem jemput bola. Ini dibicarakan terus bagaimana pemerintah harus mampu menghadirkan pelayanan bukan berpusat pada satu tempat, tetapi harus mampu untuk menyebar ke seluruh daerah. Dengan tujuan agar persoalan di tiap-tiap daerah itu bisa sampai kepada pucuk pimpinan. Jadi sistem jemput bola ini maksudnya jadi Pak Ansi dalam pemaparannya Pak Ansi menekankan bahwa akan ada pembentukan tim-tim yang datang ke daerah, termasuk juga ada pembuatan lapor KK. Lapor KK yang seharusnya kalau dari pemaparan Pak Ansi itu jadi tempat untuk pengaduan. Tempat pengaduan dari masyarakat-masyarakat yang merasa ada kekurangan dalam pelayanan. Nah, sistem jemput bola ini dikolaborasikan dengan lapor KK, jadi ada digital, tapi juga ada secara fisikal. Itu yang dipaparkan oleh Pak Ansi. Nah, efektif atau tidaknya nanti kita bicarakan kemudian. Ya. Nah, kalau saya sendiri melihat Pak Melki ya, Pak Melki dan Pak Joni, jawabannya itu lebih fokus kepada birokrasi internal. Jadi memperbaiki internalnya. Jadi internalnya saya melihat fokusnya itu bahwa internal itu harus disiapkan dulu. Jadi perubahan-perubahan dalam internal harus disiapkan dulu sebelum beroperasi di lapangan dalam hal pelayanan publik. Ya. Karena apa yang menurut saya pandangan mereka itu apa yang dilakukan baik untuk masyarakat itu harus dibenahi dulu dari dalam. Karena kalau dari dalam saja bobrok, bagaimana fungsi pelayanan publik bisa berjalan. Nah, ada satu hal menarik yang saya tangkap di situ. Ada satu usulan tentang platform meja rakyat ya. Nah, platform meja rakyat ini kan artinya ada komunikasi langsung antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, ini menurut saya juga satu hal yang baik ya. Artinya kita bisa mengaca, ambil contoh zaman Pak Ahok waktu di DKI Jakarta. Itu kan sebelum beliau masuk ke dalam itu, beliau berinteraksi dulu dengan masyarakat. Tapi pada dasarnya berjalan atau tidaknya meja rakyat itu sebenarnya kan tergantung dari konsistensi. Mampu tidaknya pemerintah dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur tetap konsisten melayani aduan-aduan masyarakat. Karena pada dasarnya hal-hal seperti ini sudah banyak dilakukan oleh para bupati, wali kota, gubernur di mana-mana di seluruh Indonesia. Tetapi permasalahannya adalah konsistensi. Karena seringkali di 3-6 bulan awal konsisten, setelah itu inkonsisten semua. Jadi ya benar tidaknya nanti kita lihat kalau misalnya Pak Melki duduk, ya kita bisa mengawal itu. Ya, kalau memang berjalan ya kita kawal dengan baik, kalau memang tidak berjalan ya kita kritik habis-habisan. Ya kan? Karena pada dasarnya siapapun yang jadi dialah gubernur kita. Oleh sebab itu kita sebagai masyarakat memang harus memiliki ruang untuk kritik. Kalau menurut Bang Yos sendiri gimana Bang Yos? Kalau saya untuk paket siaga itu mereka lebih mengedepankan penegakan aturan dan edukasi kepada masyarakat.
dalam momen itu, dalam debat itu Pak SPK selalu menekankan pentingnya pendidikan publik yang komprehensif di semua tingkatan. Ini kan mulai dari kemarin beliau sebutkan bahwa bahkan sampai di desa-desa, kecamatan. Nah, itu berkaitan dengan bagaimana penggunaan digitalisasi untuk meningkatkan kepatuhan. Ya, ini kan harus edukasi kepada masyarakat. Selain itu yang menarik itu Pak SPK menyoroti pentingnya keteladanan kepemimpinan dalam memastikan pelayanan publik yang bijak dan baik. Nah, ini kan selaras dengan apa yang dikatakan Pak Prabowo dalam pidato perdananya. Mengatakan bahwa ikan kalau busuk itu mulai dari kepala. Iya kan? Ya, betul. Jadi sangat penting semua bisa berjalan dengan baik kalau pemimpinnya mampu menunjukkan eksistensinya sebagai pemimpin yang betul-betul tegak, disiplin terhadap aturan dan juga dalam pelayanan publik. Saya kira demikian. Oke, nice ya. Nah, bagaimana soal tanggapan dan respon? Ya, kan ada pertanyaan-pertanyaan panelis, ya kan? Nah, kalau menurut Om Eva sendiri, menurut Om Eva bagaimana sih tanggapan dan respon dari Pak Ansi Lema terhadap pertanyaan-pertanyaan itu? Apakah sesuai atau bagaimana? Ya, jadi memang paket paslon 1 ini memang konsisten dengan yang namanya jemput bola. Gimana? Memang sempat Ibu Jen menyinggung bagaimana kerjanya mereka ketika bersama dengan Pak Ahok di DKI. Tetapi ada satu kelemahan yang tidak bisa diterapkan di NTT. Karena kalau kita lihat Jakarta itu kan satu daratan. Gampang kalau semua orang mau datang ke balai kota gampang. Tetapi kalau di NTT yang adalah kepulauan, provinsi kepulauan, agak sulit. Tidak mungkin orang dari Flores datang ke Kupang hanya untuk mengadu. Makanya solusi yang ditawarkan oleh Ansi Jen adalah jemput bola pemerintah yang ke pulau. Jadi bisa langsung mendengarkan di sana. Nah, itu memang konsistennya paslon 1 Pak Ansi dan Ibu Jen itu di situ. Paling penting jemput bola kemudian dikolaborasikan dengan digitalisasi. Tapi kalau yang saya lihat memang pada intinya semua sama. Pada intinya harus ada peningkatan pelayanan, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sampai ke tingkat desa tadi seperti yang Bang Yos singgung. Gitu. Oke. Ya pada dasarnya jawabannya cukup memuaskan ya, cukup solutif sih menurut saya. Cuman kita juga harus mengetahui bahwa hal itu juga tidak mudah untuk dilakukan. Ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, konsistensi dari pemerintah ini dipertaruhkan sebenarnya. Apakah mampu berjalan sesuai dengan apa yang dipaparkan atau tidak? Karena bahkan Pak Ahok sendiri, menurut saya, ya kita tahu di zamannya Pak Ahok waktu di DKI itu kan ada dibukakan ruang sebebas-bebasnya untuk masyarakat datang mengeluh, melaporkan sesuatu. Tetapi kan banyaknya masyarakat ini kan menunjukkan bahwa tidak mungkin semuanya bisa difasilitasi. Nah, hal yang sama juga di NTT. Karena untuk masuk sampai ke melayani keseluruhan itu juga hal yang mustahil. Ini jutaan manusia, bro. Ya. Nah, dari saya sendiri saya melihat paslon nomor 2 ya. Paslon nomor 2 itu pertanyaannya tentang lebih kepada reformasi birokrasi. Ya kan? Nah, saya mendengar jawaban dari Pak Melki sendiri kan menekankan tentang rutin pelatihan ya, pelatihan birokrasi. Jadi pelatihan birokrasi ini lebih condong kepada ASN ya, sehingga mereka dapat responsif dan adaptif terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti bencana alam dan non bencana alam kan. Karena pertanyaannya menjurus ke responsif dari bencana alam dan non bencana alam. Kita tahu bahwa pelatihan itu sangat dibutuhkan.
Karena seseorang yang hebat pun kalau dia lama tidak berlatih, ya hilang juga. Tetapi satu hal yang sebenarnya mau saya kritisi juga sih, menurut pendapat saya ya, sebenarnya bukan hanya tentang para ASN atau para penanggulangan bencana, orang-orang yang menanggulangi bencana, baik itu dari jajaran kepala sampai staf yang nantinya diperuntukkan untuk menangani bencana ketika bencana itu terjadi, baik itu TNI, Polri dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya penekanan saya itu harusnya ada jawaban lebih kepada pelatihan masyarakat. Karena yang mengalami bencana ini masyarakat, ya kan? Kita tidak cukup hanya dengan memberikan pelatihan kepada mereka yang tim-tim relawan atau tim-tim yang diturunkan nanti untuk membantu ketika bencana terjadi, tetapi edukasi kepada masyarakat, pelatihan kepada masyarakat untuk tanggap bencana itu jauh lebih penting sebenarnya. Karena misalnya begini, relawan yang datang untuk membantu ketika terjadi bencana itu dia menyelamatkan apa? Manusianya kan? Masyarakat kan? Iya. Kalau masyarakat diberi pelatihan yang rutin untuk tanggap bencana, misalnya kita ambil contoh Seroja kemarin, kalau masyarakat diberikan pemahaman, diberikan pengetahuan, diberikan pelatihan untuk tanggap bencana, saya rasa korban dari bencana Seroja itu akan menurun drastis, karena masyarakat tahu apa yang harus dia lakukan ketika bencana ini terjadi. Nah, kita ambil contoh misalnya begini, isu yang beredar di nasional tentang kemungkinan gempa megatrust ya. Sampai dengan detik ini saya belum melihat di NTT ada satupun pelatihan yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat. Ketika bencana itu harus gimana? Gempa terjadi, lu keluar dari rumah bagaimana? Lu melindungi diri bagaimana? Caranya seperti apa? Ini kan belum ada. Jadi penting memang untuk relawan itu mendapatkan pelatihan. Tetapi lebih penting masyarakat itu mendapatkan edukasi dan pelatihan supaya meminimalisir korban ketika terjadi bencana. Nah, itu menurut saya. Nah, menurut Pak Yos gimana tuh? Itu paslon nomor 3 juga cukup menarik itu. Kalau paslon nomor 3 ya, ini kan tagline-nya kan siaga. Ya. Jadi siaga ini kan menyatakan, berkali-kali menyatakan bahwa kami siap 24 jam melayani masyarakat. Ya. Jadi siaga 24 jam untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah, ini menarik. Pertanyaannya, bagaimana mungkin? Apakah siaga mampu 24 jam siap untuk menerima pengaduan masyarakat apapun itu, terutama soal bencana misalnya. Tetapi dari gestur tubuh dan jawaban paslon siaga, saya pikir mereka memang siaga. Mereka memang siap ya? Mereka memang siap siaga 24 jam. Apakah mungkin ada sistem yang sudah dibangun supaya 24 jam itu tetap bisa pemerintah menerima dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang masyarakat adukan? Ini tadi dari awal disampaikan soal digitalisasi ya, sampai ke tingkat desa. Dan lebih menekankan pada edukasi masyarakat. Nah, jadi ini kan digitalisasi, ini mungkin dipersiapkan aplikasi yang bisa dijadikan masyarakat untuk melaporkan kejadian dari desa. Dan ini perlu persiapan. Jadi siaga menyatakan bahwa 24 jam siaga. Nah, ia juga dalam debat juga kemarin itu jawaban respon siaga ya menekankan pentingnya sistem early warning, early warning ya. Early warning ya, dan juga mitigasi. Nah, sehingga ketika terjadi bencana maka
masyarakat sudah tahu bahwa akan terjadi bahwa bencana. akan terjadi bencana. Berarti saya bisa ambil contoh misalnya yang dipakai diterapkan di negara Jepang. Itu sebelum gempa terjadi, masyarakat sudah dapat informasi duluan berupa SMS bahwa sebentar lagi gempa terjadi. Sehingga mereka sudah bisa melakukan antisipasi beberapa detik sebelum gempa terjadi loh. Ya, kalau NTT bisa dibuat seperti itu luar biasa ya. Kalau bro perhatikan, sebenarnya dari BMKG sendiri sudah ada. Jadi saya sendiri pernah menerima SMS dari BMKG bahwa Tapi itu sudah selesai bro, bahwa terjadi gempa di Nah, sini. untuk early warningnya, misalnya. Saya belum soalnya. Nah berarti bro kurang canggih. Wah, kurang canggih saya ini, ya. Dan contoh Seroja itu kan sudah disampaikan. Iya, sudah disampaikan. Sudah ada peringatan bahwa bisa terjadi bencana ini, bisa terjadi. Kalau Seroja kita tahu itu kan badai ya. Iya. Itu sudah diprediksi awal, tetapi gempa ini saya belum pernah. Iya. Itu yang saya maksudkan, saya belum pernah mendapatkan Jadi gini. early warning ketika sebelum gempa terjadi itu. Iya, jadi itu gini. maksud saya. Iya, jadi kalau yang bro maksudkan adalah peringatan, contoh kalau di beberapa tempat kan ada alarmnya. Ya, yang kalau yang itu ya memang belum ada di NTT. Tapi peringatan jauh sebelumnya, prediksi sebelumnya itu pasti ada. Sudah ada. Nah, ini yang perlu ditingkatkan. Tapi kalau melihat dari kondisi provinsi kita memang agak sulit. APBD. Iya. Dana kita sedikit. Ya, Dari ya, segi ya. APBN juga kan kalau mau dibilang jangankan NTT, Indonesia saja berapa yang sudah terapkan itu secara keseluruhan. Betul. Ya memang kita harus akui keterbatasan kita dalam hal ini. Nah ini yang kalau saya melihat gini, dari antara ketiga orang ini yang punya pengalaman dalam penanganan bencana ada 2 orang dari ketiga paslon ini, Pak Simon, Pak Joni. Oh ya, karena Ya kan? belakangnya Latar TNI belakang Polri mereka, ya. ya kan? Nah, kita tahulah bagaimana luar biasanya TNI ketika menolong masyarakat dalam menghadapi bencana. Demikian juga Polri. Jadi ini tidak perlu diragukan dalam hal pertolongan pada korban bencana. Nah, yang harus diperhatikan adalah bagaimana mengurangi korban tadi. Nah, itu yang memang perlu pengalaman. Apa sih yang harus diberikan kepada masyarakat? Ya kita tahu masyarakat untuk sebagian orang ketika sudah diedukasi dia lebih tenang dalam menghadapi bencana. Tetapi rata-rata manusia ketika terjadi bencana yang duluan keluar apa bro? Panik. Ya. Itu yang saya maksudkan tadi bahwa menurut saya jauh lebih baik. Penting memang untuk relawan-relawan diberikan pelatihan dalam tanggap bencana dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya yang lebih membutuhkan itu masyarakat. Ya. Karena kita sampai detik ini tidak ada itu misalnya ada pelatihan. Oh kalau terjadi gempa bagaimana? Kalau terjadi Seroja bagaimana? Badai bagaimana? Ya kan? Kalau terjadi kebakaran hutan bagaimana? Ini kan belum pernah ada loh. Itulah kenapa sebenarnya untuk meminimalisir terjadinya korban dari bencana penting untuk edukasi kepada masyarakat. Menurut saya seperti itu. Iya. Tetapi bukan tidak ada Bung baru-baru ini dari BNPB Kota Kupang itu mengedukasi kebetulan di NCIPS anak saya sekolah bagaimana mereka siap ketika gempa. Ya, memang secara kelompok-kelompok kecil ya, tetapi masyarakat secara keseluruhan belum ada kan? Nah, itu maksud saya. Ya. Lebih kepada situ. Memang kita lihat sekolah-sekolah sekarang sudah ada pelatihan kepada anak-anak. Ya, sedikit banyaknya ada. Tetapi keseluruhan kepada masyarakat, misalnya kita ngambil contoh tingkat RT, RW atau kelurahan, ini belum pernah ada. Ya. Itulah yang saya maksudkan bahwa penting untuk kita mengedukasi masyarakat dalam hal tanggap bencana. Oke, next. Nah, Om Eva, Ya. bagaimana sih sebenarnya tanggapan Om Eva mengenai isu politik balas jasa? Itu cukup menarik tuh, sempat Iya. diperdebatkan tuh. Iya. Itu termasuk yang
nantinya connect sama pertanyaannya dari Ibu Jen. Ibu Jen kan bertanya kepada Pak Melki, Bapak kan didukung oleh belasan partai besar. Banyak partai ya. Banyak partai besar. Partai besar, bukan partai kecil, ingat. Bagaimana Bapak meminimalisir kemungkinan KKN? Karena kalau politik balas jasa ini Masuk kategori KKN. pasti kan? Ya. Nah itu pertanyaan menarik dan memang kalau dari segi jawaban memang Pak Melki tidak terlalu tidak terlalu menyentuh ke situ. Artinya dia lebih menekankan bahwa ya dengan banyaknya partai berarti itu menunjukkan bagaimana sifat gotong royong dari orang NTT, orang Indonesia secara umum. Gitu. Jadi itu semakin banyak yang bantu berarti semakin besar gotong royongnya. Dan beliau kan menekankan bahwa kalau saya jadi bukan hanya partai pendukung yang saya ajak, partai-partai di luar juga saya ajak. Tapi secara substansi pertanyaan belum menjawab. Belum menjawab ya. Iya kan? Apa yang Pak mau buat untuk menekan KKN sementara Bapak didukung oleh begitu banyak partai besar? Otomatis kan namanya didukung partai besar pasti ada kepentingan partai. Yap. Ya kan? Begitu. Kalau dari paket siaga ya jelas mereka menegaskan komitmen mereka bahwa paket siaga untuk menjalankan birokrasi tanpa politik balas jasa. Itu tegas. Tanpa politik balas jasa. Bahkan SPK juga menjanjikan pemberian reward, penghargaan dan punishment yang adil dalam sistem eselonisasi. Ya kan, gitu. Beliau juga memastikan transformasi organisasi dan pelayanan publik sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia menginginkan pemerintahan, kalau jadi dia sebagai gubernur, maka pemerintahannya bersih, ya, dan mampu meningkatkan nilai reformasi birokrasi di NTT. Jadi pada dasarnya jawaban Pak SPK sendiri benar-benar memuat semangat seorang prajurit ya. Iya. Tidak pandang bulu ya. Dia tidak pandang bulu. Nah, saya juga melihat ada hal positif juga ya dari jawabannya Pak Melki. Mereka lebih kepada mengembangkan talenta-talenta anak NTT. Artinya dengan dukungan yang gendut seperti itu, sisi positifnya menurut Pak Melki adalah banyak orang-orang berpotensi yang memang bisa masuk di dalam birokrasi. Jadi beliau mengambil contoh seperti di nasional ya. Saat ini bagaimana Pak Prabowo memiliki jajaran menteri yang sangat banyak. Di lain sisi memang kita melihat bahwa ada pemborosan APBN di sana. Tetapi di sisi lain pekerjaan itu lebih mengutamakan tupoksi masing-masing. Sehingga fokus dari para menteri itu tidak terpecah-pecah. Saya ambil contoh misalnya Kementerian Hukum dan HAM. Di zamannya Pak Jokowi kan Kementerian Hukum dan HAM satu menterinya. Tetapi di zamannya Pak Prabowo dipecah menjadi 3. Artinya seorang menteri dia tidak lagi harus mengurus hukum, HAM dan pemasyarakatan, tetapi dia akan fokus kepada hukum ya hukum sendiri, HAM ya fokus di HAM, pemasyarakatan ya fokus di pemasyarakatan. Jadi memang ada poin tersendiri sih dengan formasi yang gendut, tetapi pekerjaan itu terarah dalam satu bidang. Atau menurut Om Eva gimana? Ya kalau saya saya lihat dari tanggapannya Pak Ansi bahwa dia dan pasangannya itu bebas dari politik balas jasa karena mereka lebih mengedepankan merit system dan penempatan sesuai kualitas masing-masing. Artinya gini, kita tidak bisa mempersempit yang namanya politik balas jasa.
Ya, ya, ya. Misalnya gini, Dan itu real ada ya. iya, dan memang itu ada, tetapi yang paling penting bukan masalah siapa yang duduk, apakah kapasitasnya memang tepat untuk posisi itu atau tidak. Misalnya gini bro, saya jadi calon, saya menang, bro adalah salah satu tim sukses saya. Tetapi sebagai tim sukses, bro punya kemampuan di bidang hukum. Kalau saya tempatkan bro di bidang hukum, itu bukan politik balas jasa. Itu saya melihat dari kapasitas bro sendiri. Nah itu yang harus kita juga harus memperhatikan itu. Bukan semerta-merta karena ada orang yang mantan tim sukses duduk di suatu jabatan, kemudian itu dianggap sebagai politik balas jasa. Kalau memang dia mempunyai kemampuan di bidang itu, kenapa tidak? Iya kan? Secara pribadi, saya kenal orang ini. Dia sudah bekerja sama dengan saya waktu saya mencalonkan diri. Saya tahu bagaimana cara kerjanya, yang saya anggap bahwa cara kerja orang ini dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Gitu. Jadi kalau semua ini dianggap politik balas jasa, maka itu akan sulit. Artinya gini bro, ada kepala dinas yang dari periode lalu kerjanya tidak bagus, tapi karena takut politik balas jasa ya sudah dia jadi lagi. Padahal kerjanya tidak selesai. Nah dalam hal ini saya juga setuju sama jawabannya Pak Simon. The right man on the right place, on the right time, on the right job. Jadi itu bukan bagian dari politik balas jasa, tetapi semata-mata karena melihat dari track record dia, dari kemampuan dia. Mampu tidak menjadi seorang pemimpin ya. Iya, nah memang yang disoroti oleh Pak Ansi bahwa Pak Melki ini memang untung dan rugi. Untung karena didukung oleh banyak partai, tetapi ada satu hal yang membuat dia agak sulit karena dengan dukungan begitu banyak partai, artinya dia juga harus memperhatikan kader-kader dari partai-partai tersebut yang sebagai partai pendukung. Jadi ada sisi positif, tapi juga ada sisi negatif. Dengan koalisi sebesar ini harus hati-hati dalam mengambil tindakan, dalam mengambil keputusan, apalagi dalam hal penempatan. Om Eva, menurut Om Eva apa yang Om Eva bisa simpulkan dari jawabannya Pak Ansi? Nah gini, jadi yang saya lihat dari penampilannya Pak Ansi sama Ibu Jen kemarin itu, yang ditawarkan adalah pendekatan yang pragmatis dan inovatif. Nah, bagaimana pendekatan ini dijalankan dengan berfokus pada mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Ya, yang tadi sering disebut lapor kakak, sistem jemput bola. Jadi bagaimana menghadirkan pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat. Itu yang saya dapat simpulkan dari penyampaian tanggapan dari Pak Ansi dan Ibu Jen dalam debat kemarin. Ya terlepas dari kurang positif negatifnya ya, namanya sebuah program pasti ada positif, ada hal positif, pasti ada hal negatif. Dan memang pendekatan pelayanan publik yang sistem begini seharusnya kan sudah berjalan. Karena kan kita tahu di setiap kecamatan kan sudah ada UPT yang merupakan perpanjangan tangan dari dinas-dinas. Tinggal ini lebih tingkatkan pelayanannya, gitu. Kalau yang saya alami sendiri, namanya kalau UPT, namanya kalau sudah di tingkat kecamatan, itu susah ketemu pegawainya. Saya berharap semoga pemaparan ini betul-betul dijalankan, direalisasikan, karena memang ini yang dibutuhkan oleh orang NTT saat ini, pelayanan publik yang lebih betul-betul lebih dekat dengan masyarakat. Gitu. Saya sendiri melihat jawaban dari Pak Melki lebih penekanannya itu pada reformasi birokrasi internal. Menganggap bahwa ya yang selama ini kurang begitu maksimal, sehingga sebuah pelayanan itu harus dimulai dari reformasi internal dulu.
Karena ya kita tahulah bagaimana pelayanan sejauh ini kepada masyarakat. Jadi saya cukup merasa bahwa memang ini hal baik juga. Karena kalau dalam sendiri sudah rusak, gimana mau pelayanan, mau kosong gitu. Ya kan? Nah, yang berikut tentang anak-anak NTT untuk bisa berkiprah di tingkat nasional dan internasional. Tetapi saya memang jujur belum mendapat poinnya bagaimana hal-hal yang mau dilakukan untuk meningkatkan kualitas anak-anak NTT ini. Karena begini, berbicara untuk berkiprahnya seseorang di tingkat nasional maupun internasional itu kan bukan seperti kita masak mie instan. Ya, itu butuh proses yang panjang, butuh sumber daya yang baik, butuh fasilitas yang memadai, sehingga mereka yang aslinya memiliki kreativitas dan inovatif ini bisa mendapatkan sarana dan prasarana yang baik. Karena tanpa adanya sarana dan prasarana yang baik, seorang jenius pun akan nampak bodoh. Oleh sebab itu, untuk mencetak anak-anak NTT di tingkat nasional maupun internasional, itu tentu butuh proses panjang. Tapi biar bagaimanapun saya harus mengapresiasi ide itu. Namun pada dasarnya kalau Pak Melki dan Pak Joni jadi, ya kita harus mengawal janji ini. Oh iya. Jangan sampai kejadian dari gubernur-gubernur sebelumnya terulang lagi. Ya. Oleh sebab itu secara retorika ide ini baik. Tetapi ya kita menantikan bagaimana prosesnya. Karena saya juga sedikit terkejut ketika sentilan Pak Andre kemarin ya. Ya jangan cuman bangun gedung. Ya kan, jangan cuman bangun gedung BLK. Tapi harus mengutamakan sumber daya manusianya. Karena pada dasarnya maju tidaknya sebuah daerah tergantung SDM dari masyarakat setempat. Ya, kalau saya lihat sentilannya Pak Andre itu saya mengartikan seperti ini, percuma bangun gedung kalau tidak terus dikawal pelaksanaannya, tidak ada guna. Kalau kita, untuk apa kita bangun begitu banyak BLK sementara pesertanya kita tidak mampu memberikan jaminan bahwa selepas dia dari BLK dia punya keterampilan. Jadi percuma. Nah ini yang, kalau dari poin saya melihat bahwa memang ide dari Pak Melki dan Pak Joni itu luar biasa. Bagaimana supaya orang NTT bisa berkiprah di nasional dan di internasional. Tetapi penting juga untuk mengingat bahwa seharusnya orang-orang NTT yang berkiprah di nasional maupun internasional yang hebat-hebat ini seharusnya juga pulang kembali ke NTT. Bangun daerahmu karena daerahmu masih tertinggal. Ya. Ya, itu yang disampaikan kemarin, kalau kan Pak Melki selalu menyatakan bahwa dia mau kolaborasi dengan orang NTT yang berada di diaspora luar ya. NTT diaspora. Nah, terlepas dari kalau Pak Melki saya lihat dia menawarkan solusi jangka panjang. Kalau SPK dia lebih menonjolkan pendekatan disiplin dan kesiapsiagaan. Nah, karena pendekatan disiplin dan kesiapsiagaan ini, beliau justru selalu menawarkan solusi konkret dalam menangani berbagai persoalan yang ada di NTT, termasuk bencana, reformasi birokrasi, dan memastikan transparansi, keadilan, dan penegakan aturan yang tegas. Mungkin karena beliau dilatari latar belakangnya militer, jadi beliau lebih menonjolkan disiplin. Beliau tahu bahwa masyarakat NTT ini kan harus ditonjolkan itu disiplin. Contoh konkret, diadakan pertemuan misalnya jam 9, belum tentu datang jam 9. Molornya minta ampun. Jam karet. Nah, ASN juga sama, kebanyakan seperti itu. Apalagi kita lihat di Kabupaten Kupang.
mulai jam berapa tuh ASEAN. Itu bukan waktu Indonesia bagian tengah, Pak. Waktu Indonesia bagian pinggir. Iya. Ya. Jadi kalau SPK yang memimpin, maka ini nomor satu ya harus siap siaga, disiplin. Seperti dia punya tagline 24 jam siaga siap. Kan gitu. Hanya ya saya sedikit mengkritisi dari keseluruhan tampilan. Saya melihat banyak kali Melki selalu minta maaf, beliau selalu menyatakan soal Pusat. pusat, soal relasinya, soal koalisi gemuk yang menguntungkan. Beliau banyak relasi, ya kan? Ya, di pusat ya. Jadi pasti NTT itu akan program-program yang ada dari pusat pasti terrealisasi di NTT. Kan Nah, beliau ini menarik selalu- nih, ini menarik nih, Kan ini beliau menarik. selalu mengatakan begitu. Bahkan Ansilema terpancing, ya kan? Dia menyatakan bahwa saya punya waktu saya DPR, saya Ratusan punya teman. sahabat ratusan, ya kan, teman. Bahkan lintas partai. Itu bahkan di counter lagi sama Pak Melki, teman saja tidak cukup. Iya. Iya kan? iya. Nah, siaga ini tenang, Pak. Oh ya. Iya tuh. Iya. Padahal dia tahu berapa sih banyak TNI yang ada di dalam kabinet Prabowo. Iya. Iya kan? Nah, dia begitu, menurut saya dia ini orangnya rendah hati. Pak paket siaga, khususnya Pak SPK, pemimpin yang rendah hati. Berkali-kali ya juga menyatakan bahwa saya sepakat, saya setuju dengan programnya Pak Melki, programnya Pak Ansy, ya. Ya kan? Berarti dia mau terbuka dan menerima, dia mau mengakui apa yang betul-betul berkualitas, yang baik, yang ada di paslon lain. Dia mau reduksi untuk beliau. Ini kan luar biasa. Nah, itu saya lihat berbeda dari dua pasangan yang lain. Oke. Jadi memang kalau Ya bukan berarti. memang kalau kita lihat Pak SPK hampir mirip ketika Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies dalam debat. Oh iya, Iya kan? Pilpres kemarin ya. Pilpres kemarin kan Pak Prabowo juga beberapa kali menyatakan wah saya pendapat dengan ini Nah, tapi memang menarik yang secara garis besar, secara keseluruhan dalam debat kemarin, Pak Melki dan Pak Ansy memang lebih mengedepankan relasi dengan pusat. Sementara Pak SPK fokus dengan apa yang menjadi gagasannya dia. Ya, Menurut saya ini salah satu poin yang unggul dari Pak SPK, di mana dia tetap konsisten berbicara tentang programnya. Tetapi ada satu poin juga yang unggul dari Pak Ansy, yaitu bagaimana dia menyampaikan ide dan gagasannya. Dia kelihatan betul-betul lebih tenang, lebih kayak tadi kita bicara soal gestur. Jadi Pak Ansy ini kalau dalam Lugas ya? Iya, kalau dalam kontes debat ini penampilan Pak Ansy luar biasa. Saya juga sepakat dengan apa yang Pak Ansy katakan bahwa yang namanya presiden, yang namanya menteri pasti dia akan memperhatikan siapapun pemimpin dari NTT. Iya, saya sepakat dengan Iya, itu. nah, Itu dan- juga yang Pak SPK katakan ketika di luar ya, konferensi pers ya. Seorang presiden Iya. ketika dia sudah dilantik, dia bukan milik koalisi lagi. Iya. Dia bukan milik partai lagi. Iya. Dia milik seluruh masyarakat. Oke. Begitu juga koalisi. Iya. Ketika mereka sudah naik dalam bentuk sebuah kabinet, mereka bukan milik partai lagi sebenarnya. Mereka milik seluruh warga negara Indonesia. Yang artinya mereka milik seluruh provinsi, mereka milik seluruh kota, mereka milik seluruh kabupaten. Konyol dan bodoh menurut pendapat saya kalau seorang presiden atau seorang menteri dia hanya memperhatikan temannya saja. Dia hanya memperhatikan orang partainya saja. Dia harus memperhatikan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Iya. Itu menurut saya. Nah, ini saya kutip dari apa yang Pak Ansy sampaikan dalam kampanyenya bahwa Pak Prabowo itu seorang negarawan. Iya, betul. Negarawan sejati, dia tidak akan melihat si A ini adalah yang masuk dalam partai koalisi. Jadi saya lebih memperhatikan dia.
Nah itu yang disinggung oleh Pak Ansi bahwa jangan mengkerdilkan Pak Prabowo. Benar. Tetapi kita juga harus akui bahwa relasi itu juga menentukan. Betul. Jadi memang ada pengaruh iya, juga. jadi tidak sepenuhnya apa yang dikatakan Pak Melki juga salah, tidak. Karena memang relasi itu juga berpengaruh. Dan dari zaman dulu juga seperti itu Iya, ya. juga berpengaruh. Tapi sekarang ini Iya. juga kita harus mengakui bahwa role model sekarang ini berbeda. Iya. Karena selama 10 tahun ketika Pak Jokowi memerintah, itu dia benar-benar memperhatikan seluruh Indonesia yang memang harus diperhatikan. Iya. Ya, ini menarik. Nah, Menariknya begini. Karena tadi Bung En sebut Jokowi. Ini fakta. NTB waktu Pilpres Jokowi kalah. Betul. Kalah telak. Betul. Tetapi apa yang dilakukan seorang Jokowi? Iya. Iya. Bahkan sampai dia membangun arena balap MotoGP Mandalika, ya kan? Mendatangkan pembalap internasional, itu kan luar biasa. Dan pembangunan di NTB tidak jauh berbeda dengan di provinsi lain. Betul. Iya. Itu seorang negarawan sejati. Iya. Dan itu juga keyakinan kita bahwa ada pada Prabowo Subianto. Jadi bagi saya gini, Bro. Relasi ataupun bantuan dari pusat itu adalah bonus yang harus diperhatikan oleh calon pemimpin NTT, bagaimana dia memperkuat visi misinya, bagaimana dia mengeksekusi program-program yang sudah dia buat sehingga NTT semakin kuat. Betul. PAD meningkat, otomatis NTT akan lebih maju. Iya. Saya setuju soal PAD. Iya kan? Seharusnya program-program yang dipaparkan itu lebih menjurus ke bagaimana seorang calon ya dia mampu memaparkan program dengan baik dan dia mampu menunjukkan bahwa ketika saya menjalankan program ini PAD NTT akan membaik. Pasti. Ya. Karena tidak ada jalan lain, Bro. Sebuah provinsi dengan PAD yang besar akan mendapatkan APBD yang besar dari pusat. Oh ya. Sebuah provinsi dengan pendapatan PAD yang besar, pasti provinsi itu sejahtera. Pasti, Bro. Itu fakta. Karena kan PAD Bantuan ini bonus, Bro. ya, karena PAD kan berasal dari masyarakat. Iya. Kalau PAD meningkat, otomatis tingkat ekonomi dari masyarakat juga meningkat. Pasti. Nah, tingkat kesejahteraan juga akan meningkat. Angka kemiskinan pasti akan ditekan. Pasti akan. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para calon. pemimpin. Ya, Lebih, kita berharap supaya debat-debat berikutnya ya, ini solusi-solusi konkret untuk meningkatkan PAD kita itu harus ditonjolkan. Betul. iya, itu Jadi harapannya. jangan hanya omong-omong saja. Karena- Nah, saya juga mau menekankan di sini bahwa saya sebagai warga negara Nusa Tenggara Timur, putra daerah yang lahir besar di NTT di Kota Kupang, saya punya mimpi memiliki seorang gubernur yang memiliki mental inovatif, kreatif, mengembangkan NTT. Saya tidak mau memiliki seorang pemimpin yang memiliki mental meminta-minta. Ya, kalau Bro bicara dari segi itu, saya setuju dengan Pak Simon. Di mana Pak Simon justru mengatakan anggaran pusat kita kurangi. Kita harus jadi NTT yang mandiri, berdiri di kaki sendiri. Nah, ini kan menunjukkan mentalitas dari seorang pejuang. Ya memang latar belakangnya Iya kan? prajurit ya. Gini, Bro mau buka usaha, tapi yang Bro andalkan bantuan dari bank. Bro bukan pengusaha. Betul. Yang saya harus andalkan bagaimana saya mampu membuat modal saya berkembang. Kemudian kalau saya dapat bantuan pinjaman dari bank, Itu bonus. itu untuk memperkuat, Ya. gitu kan. Tapi tanpa bantuan dari bank pun juga saya tetap bisa berdiri, saya tetap bisa berjalan. Bagaimana kalau bank memutuskan bantuan, mati saya kalau saya tidak mandiri. Ya. Nah, kalau dari poin itu ya saya lihat poin plusnya ada di Pak Simon. Bagaimana Pak Simon mau supaya NTT ini mandiri, lebih kuat. Nah, ini memang ya namanya seorang jenderal, Bro, pasti saya siap korbankan segala Jiwa galanya. korsanya Iya. kuat. Gitu. Jadi memang ada dari poin-poin pertanyaan itu masing-masing calon memang ada yang Plus minus ya. Iya,
ada yang memang betul-betul saya tahu ini, saya kuasai ini, gitu. Fokusnya beda-beda. Iya. Ya, ya. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu ya diskusi podcast kita ya. Ya. Jadi ini bukan pod reaction, Ya. ini diskusi podcast ya. Jadi kita memaparkan dan berpendapat, mengkritisi apa yang diperdebatkan kemarin dalam Iya. debat calon gubernur dan wakil gubernur. Nah, kita masih punya satu sesi lagi yaitu membahas tentang para wakil ya. Oke, sampai di sini dulu. Thank you ya Pak Yos, Ya, Bang terima Yos kasih. sudah datang di CI Podcast bersama-sama dengan kami, Om Eva. Thank you. Beta malas jabat tangan dengan beliau. Soalnya hampir setiap hari ketemu. Oke, CI viewers, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video-video kami supaya channel YouTube kami semakin berkembang. Untuk itu, saya Einstein Manners undur diri, Bang Yos dan teman saya Pitagoras. Pitagoras. Sampai jumpa lagi pada program kita selanjutnya. Bye-bye.